Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana detik-detik teroris Tiva Roy Rismond, tersangka klaster kedua yang pasalnya berlapis-lapis dan juga ancamannya berat-berat, keluar dari ruang pemeriksaan Polda Metro Jaya. Kalau nggak salah dia diperiksa kurang lebih 8 jam lamanya, teman-teman. Waduh. 8 tersangka diperiksa 8 jam. Waduh, apakah ini tanda-tanda bahwa mereka langsung diborgol, langsung pakai rompi oranye, dan dimasukkan ke dalam sel sesuai dengan harapan kita semua, teman-teman? Ataukah mereka masih diberi kebebasan oleh penyidik? Tapi kalau diberi kebebasan nanti kabur sih. Tapi kalau kita merujuk kepada ancaman hukumannya, ini sudah harus ditahan gitu. Biar kawan-kawan gerombolannya itu stres dan panik semua, teman-teman. Utamanya kuasa hukumnya, si empel-empel itu ya kan. Nah, siapa di sini yang sudah siap tumpengan di rumah atau siap tumpengan di komunitasnya? Waduh. Nah, selain itu, kita juga akan melihat bagaimana suasana di sekitaran Polda Metro Jaya ketika Roy Suryo CS itu diperiksa oleh penyidik. Ya, yang pertama mungkin ada Subhan Palal yang sedikit protes. Jangan sampai Roy Suryo CS dimasukkan ke bui. Ada Roy Suryo CS juga yang sempat ngemis-ngemis kepada Pak Prabowo. Kami kan 8 orang ini tersangka pejuang. Waduh, angka 8 ini kan angka kesukaan Pak Prabowo. Aduh, ngemis-ngemis gitu Roy. Nah, terakhir kita akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Pak Arianto Sutadi, salah satu penasihat ahli Kapolri. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Malam hari ini kami akan menyampaikan update hasil pemeriksaan 3 orang tersangka dengan inisial RH, RS, dan Ibu TT. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih karena sudah hadir memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka. Pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka dilaksanakan lebih kurang 9 jam 20 menit. Berawal dari pukul 10.30 sampai dengan 12.00. 12.00 sampai dengan 13.30. Lebih kurang 1,5 jam diberikan kesempatan istirahat untuk melaksanakan ibadah dan makan siang. Dilanjutkan 13.30 sampai dengan 15.30. Ini pemeriksaan lanjutan. Dilanjutkan kembali istirahat lebih kurang 1 jam dan berakhir di 18.30. Jumlah daftar pertanyaan untuk tersangka RH ada 157 pertanyaan, tersangka RS 134 pertanyaan, dan tersangka TT ada 86 pertanyaan. Penyidik melaksanakan pemeriksaan dengan prinsip legalitas, prosedural, proporsional, profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan. Kami buka untuk bertanya. Depan dulu. Ya, silakan. Namanya siapa? Ya. Maaf, saya ulangi ya Pak ya, saya Feris Karnanda dari Kompas TV. Pak, ini kan merupakan pemeriksaan perdana Roy Suryo dan juga kawan-kawan. Nah, sebetulnya kan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, barangkali pertimbangan dari penyidik itu untuk menahan atau tidak tersangka itu seperti apa? Yang kedua, dalam konteks kasus Roy Suryo ini juga kan kemarin ada Ade Darmawan ya Pak, yang kemudian memohon untuk Roy Suryo ini segera ditahan. Nah, mungkin barangkali dari Polda Metro Jaya seperti apa tanggapannya Pak? Terima kasih. Oke. Pak Dir. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana kita ketahui, pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana
yang diatur di dalam KUHP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Saya kira itu ya jelasnya, Mbak. Masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya? Pak Prabowo kan suka angka 8, ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan? Saya, Dr. Rizwan Sianipar dan juga Dr. Tifa yang sudah ada di dalam bersama para kuasa hukum kami dan para mak-mak dan juga ada juga dari Muhammadiyah yang juga membersamai ya, baru kami dan semua yang ikut ya hari ini mengucapkan terima kasih dulu atas kebersamaannya. Dan kami ini kenapa saya harus mengucapkan terima kasih? Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rizwan tidak mewakili Dr. Rizwan sendiri, Dr. Rizwan juga. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya dua anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Ya, masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya? Pak Prabowo kan suka angka 8, ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan? Itu kan sungguh luar biasa, ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rizwan dan Dr. Tifa itu sudah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan diserahkan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik, dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Tapi seandainya nanti teman kita itu tetap ditahan, maka ini menjadi pembuktian siapa sebetulnya presiden tertinggi di Republik Indonesia ini. Nah, sekalian kita ingatkan Pak Prabowo, tunjukkan jati diri Anda sebagai prajurit Sabta Marga. Ya, kemudian kepada rakyat, seandainya nanti penahanan ini tetap berlangsung, kepada DPR kita tuntut juga. Mari kita gugat, kita tuntut supaya teman-teman kita ini bisa dipulihkan nama baiknya, tidak justru malah ditahan. Saya kira itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap di tempat sampai Dr. Tifa keluar. Merdeka! Merdeka! Belum! 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 Belum merdeka! Pokoknya kalau Dr. Tifa keluar, kita nggak pulang dari sini. Siap! Belum merdeka! Kita bangkit!
Kita nunggu sampai berpikir jaminan bahwa dia tidak boleh ditahan. Oh, belum. Karena dia berkepentingan terhadap perkara saya. Oh, belum sampai ke sana, baru pemeriksaan sekarang. Makanya takutnya nanti begitu selesai diperiksa diterbitkan penahanan. Iya, nanti kita tunggu ya Pak ya. Kami aja dari tim tadi dibatasi, kita hormati dari penyidik. Nanti kalau dibutuhkan ada yang kita sampaikan. Nah, kami juga sudah menyiapkan berkas jaminan, juga tanda tangan. Nanti Pak Suman bisa ikut tanda tangan itu untuk jaminan. Sudah kita siapkan. Tapi nanti karena kami juga nggak tahu, kita sih mintanya penyidik nggak melakukan penahanan. Ya bukan berharap, mintanya harus gawang siapa Firly Bahuri aja nggak ditahan gitu loh. Sylvester apalagi udah divonis. Jadi Sylvester itu sebelum menjadi terpidana dia pernah mengalami status sebagai tersangka dan dalam prosesnya oleh polisi tidak pernah ditahan. Kasusnya ini giliran saya menyampaikan ini agak ringan bagi saya ya, karena saya tidak akan mengikuti perdebatan tadi antara pembuktian digital dengan analog itu tadi ya. Itu bukan ranah saya untuk mengkomentari mana yang betul. Tetapi saya di sini hanya ingin melaporkan ya, menyampaikan apa yang saya tahu berkenaan dengan gonjang-ganjing ini, rebutan mengenai masalah ijazah palsu ini. Saya penyidik, jadi yang saya ceritakan adalah bagaimana apa yang dikerjakan oleh penyidik dan apa yang dilaporkan kepada penyidik. Sebetulnya kasus ini simpel sekali kalau dilihat daripada teknik penyidikan. Ada dua ya, laporan. Yang pertama dulu laporan yang disampaikan oleh timnya Pak Roy, nggak tahu siapa, saya nggak penting sekali ya, tapi dilaporkan kepada Bareskrim. Bunyinya laporan adalah Pak Jokowi, kurang lebih kira-kira, saya nggak pernah lihat laporannya, tapi kurang lebih begini, bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, kira-kira gitulah. Dilaporkan ke Bareskrim. Nah, kalau Bareskrim menerima laporan gitu, LP-nya itu ya, pasti jalannya penyidikan itu pasti akan lihat-lihat alat bukti dan kesaksian yang berkaitan dengan itu. Kalau dilaporkan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, maka alat bukti yang dikumpulkan adalah oleh penyidik ya, mana yang namanya ijazah palsu itu. Satu, itu bukti primer yang harus ada tuh harus sampaikan kepada penyidik. Oke ya. Oke, terus kemudian, oh ini ijazahnya, ini yang palsu. Supaya nanti Bareskrim bisa melihat apakah ini ijazahnya asli atau palsu. Itulah yang dibandingkan oleh Bareskrim kepada yang asli. Pasti dia nanti akan dirujuk ke Gama. Itu. Jalannya penyidikan kurang lebih begitu. Kemudian menggunakan surat palsu. Itu kan ijazah palsu. Kapan menggunakannya? Nah, mungkin dulu pernah dipakai di KPU. Pasti di KPU pasti dicek sana. Itu penyidikannya kayak gitu. Itu untuk laporan polisi yang ke Bareskrim. Bunyinya adalah dari kelompoknya Pak Roy. Bunyinya bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Jadi bukti yang ada, Bareskrim minimal buktinya apa dan kapan itu digunakan, barang bukti fisik plus kesaksian-kesaksian. Karena itu kan nggak bisa pakai record atau rekaman kan itu nggak ada itu. Berarti harus dari kesaksian. Oke? Nah dari yang laporan itu, karena kebetulan saya pernah ikut gelar dulu perkara. Gelar perkara yang diminta oleh para pelapor, karena waktu itu kan kok nggak jalan-jalan kan gitu kan. Terus kemudian dilakukanlah gelar perkara. Pertama kali ketika Bareskrim memeriksa itu, saya telepon sama Dirpidum itu. Dek, ini kalau melihat data-data yang kayak gitu ya, saya bilang itu kan kelihatannya minim itu ya. Saya sarankan kalau Anda mau mengumumkan bahwa itu tidak cukup bukti, Anda panggil semua itu. Mereka itu, supaya kita tidak dianggap bahwa kita itu ngawur gitu kan. Jadi Anda gelar, atau kalau pas press release dipanggil gitu. Ternyata seminggu kemudian langsung diumumkan Pak Agar nih.
diumumkan bahwa ini adalah kita Bareskrim sudah meriksa ke UGM dan sebagainya, kita ternyata ini datanya ini adalah otentik kan, ngomongnya kan gitu. Itu yang disampaikan oleh Bareskrim. Betul lah apa perkiraan saya. Wah, paginya kan langsung pada protes itu, Pak. Ini ngawur aja nih Bareskrim gini. Rame di media. Akhirnya gini, saya sarankan lagi. Kalau tidak terima, Bapak boleh minta digelar ulang. Barulah itu digelar ulang. Untung-untung itu masih mau Wasidik itu menggelar ulang, Pak. Digelar ulang itulah saya kemudian bisa tahu persis apa yang sudah dilakukan oleh Bareskrim. Di dalam gelar ulang itu ada 2 sesi. Gelar pagi antara jam 9 sampai jam 12 itu gelar yang menyampaikan kepada pihak pelapor plus saksi ahli yang dibawa dan pihak yang terlapor plus saksi-saksi yang dibawa. Gitu. Nah, ketika akan gelar itu dalam diskusi ini saya menyarankan juga kepada pihak pelapor, ini kesempatan bagus ini. Bapak-bapak besok tolong bawa bukti-bukti yang bisa membuktikan bahwa itu tadi, bukti-bukti yang mutlak harus ada itu tadi, ijazah yang dibilang palsu itu, dan kemudian bukti-bukti kapan itu digunakan. Besok tolong itu sampaikan kepada Bareskrim supaya dia bisa melanjutkan ke penyelidikan. Ternyata pada gelar yang pertama itu seksi yang pagi itu, antara dari jam 9 sampai jam 12 itu, dari pihak Pak Roy yang menyampaikan itu tadi, paparan seperti itu tadi, Pak Resmo menyampaikan paparan, Bukti juga ngomong gitu, tidak ada bukti tambahan yang disampaikan. Gitu Pak. Oke, habis gitu, sementara dari pihak ini, bawa saksi ahli yang menyanggah bahwa itu nggak benar tuh penelitian yang kayak itu, karena itu kan penelitian masa analog, masuk pakai digital itu, jadi rame lah gitu. Bagi saya itu nggak penting sekali. Tapi yang penting adalah ketika pada sesi yang kedua Pak, yang gelar perkara itu seksi kedua itu yang dihadirkan adalah dari Gama Pak. Semua. Dosen sama bagian arsip dan plus ada saksi ahli pidana dari UI. Gelar. Disitulah baru, sebelum itu paginya itu ketika pada gelar dihadiri oleh para pelapor dan terlapor itu diawali dengan gelar yang disampaikan oleh Bareskrim yang apa yang dikerjakan. Sayangnya waktu itu cuma sangat singkat itu yang disampaikan, tidak detail. Baru pada pertemuan yang kedua, sore itu mulai jam 2 sampai jam 2 sampai jam 4-an lah kurang lebih. Itu yang disampaikan adalah secara detail Pak, apa yang sudah digarap oleh Bareskrim. Dia mengatakan bahwa dia sudah mendatangi 12 TKP. TKP itu di mana? Di tempatnya Pak Jokowi itu di Gama, di tempatnya kuliah, di tempatnya KPU, di tempatnya KKN dan sebagainya. Ada 12 TKP yang dia semua. Termasuk juga pembanding, ada 100 dokumen, dari 100 dokumen itu cuma diambil 10 atau berapa itu. Dokumen daripada para mahasiswa bekas yang sama Pak Jokowi itu, yang masuk itu. Saya lupa ya berapa, 10 atau berapa. Tapi masing-masing dokumen mahasiswa itu, satu dokumen itu 20 Pak. 20 lembar itu. Dibawa ke sana dan kemudian ketika diumumkan itu, bahwa ini otentik dan sebagainya itu, kan cuma diumumkan cuma 3 ya waktu itu, kalau nggak salah gitu. Dari 10 yang pembanding itu. Tapi bukan hanya itu toh Pak yang dianggap otentik itu, bukan hanya ijazahnya toh, bukan. Semua lampiran itu ya, data itu adalah mulai dia itu mendaftar masuk, sampai dia pinjem buku perpustakaan, sampai dia utang pada perpustakaan itu lunas apa tidak, sampai dia cuti, sampai dia ikut dalam satu KKN apa tidak, datanya ada semua. Nah, kemudian atas dasar itulah bukti yang ditemukan Pak, bahwa ternyata ya karena tidak ada ijazah yang tadi diduga palsu tadi disampaikan, ya nggak ada pembanding kan, nggak bisa untuk menyampaikan bukti yang kuat bahwa memang terjadi pemalsuan, ada menggunakan ijazah palsu. Kemudian sesi berikutnya disampaikan oleh ada Komnas HAM ikut Pak, Kompolnas Pak
Ada 2 orang itu Kompolnas ikut. Kompolnas 2 orang. Terus pakar dari UI itu kita tanya, Bu, dari pakar ini tadi, kalau menurut pakar ahli, ada unsur enggak bahwa itu penggunaan ijazah palsu? Pakar itu mengatakan tidak, kesimpulannya tidak ada. Dia merubah menggunakan satu software, ada namanya software ELA. Dia dipecah-pecah lah itu. Seolah-olah foto ini ada di luar, stempelnya ada di dalam. Ya kan? Udah ada stempel baru ditempel foto. Baru tanda tangan ini Sumitro atau siapa, ini sedikit berbeda. Kemudian dulu Sumitro belum ada profesor katanya, belum ada gelar profesor, masih doktor. Nah ini yang menurut pengacara daripada Pak Jokowi, itulah pasal 32, 35, merubah. Menggunakan apa? Suatu sistem, software. Dia memang secara langsung mencoret-coret tangan tuh merubah enggak, tapi dia menggunakan software. Nah, dia merubah menggunakan satu software, ada namanya software ELA. Dia dipecah-pecah lah itu. Seolah-olah foto ini ada di luar, stempelnya ada di dalam. Ya kan? Udah ada stempel baru ditempel foto. Baru tanda tangan ini Sumitro atau siapa, ini sedikit berbeda. Kemudian dulu Sumitro belum ada profesor katanya, belum ada gelar profesor, masih doktor. Nah ini yang menurut pengacara daripada Pak Jokowi, itulah pasal 32, 35, merubah. Menggunakan apa? Suatu sistem, software. Ya kan, kita kan bukan orang komputer, tapi ya kurang lebih dia merubah itu menggunakan software. Nah, ada bantahan loh dari Rismon, dia nggak pernah ngedit loh. Makanya kalau Rismon ya saya nggak tahu ya sejauh mana, karena kan saya nggak bisa masuk ke dalam rahasia penyidikan polisi. Ya kan, tapi faktanya kan ditetapkan tersangka. Ya, laporan kami terhadap 3 orang dan kawan-kawan ya, awalnya kan 3 orang kan, kemudian berkembang menjadi banyak. Ya kan, faktanya yang 3 dari kami laporkan itu sudah naik ke tahap penetapan tersangka, dan besok akan dilakukan pemanggilan untuk diperiksa sebagai tersangka. Jadi menurut saya apa yang kami laporkan ini sudah tepat, sudah on the track. Awalnya juga saya ribut-ribut di Polda, ya kan, ini jangan-jangan laporan saya nggak jalan nih, ya. Kalau nggak jalan nggak apa-apa, kembalikan kepada Polres Jakarta Selatan biar kita kawal di sana gitu loh, ya kan. Karena malas juga kadang-kadang datang ke Polda terlalu jauh, ya kan. Kalau saya ke selatan, saya sering ada banyak kegiatan di selatan, jadi bisa dianggap ya sekali jalan lah gitu kan. Nah, jadi ternyata saya baru tahu 7 bulan penyidik memeriksa 120 saksi. Bukan 1-2 saksi, 120 saksi. Ya, teman-teman ya. Kemudian mengumpulkan barang bukti 700. Saya bingung entah barang bukti apa aja nih yang dikumpulkan 700. Disita seluruh alat bukti, barang bukti yang dimiliki oleh tersangka. Ya. Ketika pemanggilan tersangka ini sudah boleh ya. Misalnya buku white paper itu. Buku white paper yang di 700 lah atau 100 halaman itu. Saya minta kepada penyidik tolong dilakukan penyitaan. Karena kenapa? Ketika penyidik tidak melakukan penyitaan dan buku ini ketika disebarkan, ya ini kan sudah masuk lagi dalam suatu rangkaian pidana baru. Jadi supaya itu tidak dilaksanakan lebih jauh, jadi saya minta kepada penyidik untuk dilakukan sita terhadap barang-barang bukti milik daripada terlapor atau tersangka. Oke? Nah, yang kedua, saya bilang kepada penyidik bahwa perbuatan ini sudah dilakukan terus-menerus. Ya, sudah dilakukan terus-menerus, berulang kali, berlanjut, sehingga ya secara subjektif penyidik boleh melakukan penahanan. Karena jelas, ketika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang, maka penyidik sudah menilai, sudah bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa ya kan, perbuatan ini diulang-ulang, maka si terlapor atau tersangka sudah layak untuk dilakukan penahanan. Oke, yang ketiga, saya minta ya, tolong lakukan pemeriksaan yang sangat hati-hati, komprehensif, ya, kemudian benar-benar kita lihat nanti terhadap uraian pasal yang disangkakan. Karena publik, masyarakat juga mau tahu nih, ya kan, seberapa jauh tindakan-tindakan mereka ini, ya kan, yang mengakibatkan mereka menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. Nah, yang selanjutnya saya sampaikan kepada penyidik, ya kita juga di sini tidak ada intervensi apapun, kita cuma selaku pelapor, masyarakat datang melapor, kemudian karena dalam laporan ini telah ditetapkan tersangka, kami minta dilakukan permohonan boleh ya, masih sah saja ya. Ini kan masih permohonan bermohon. sah saja ya. Ini cuma bermohon. Ya, ini permohonan juga permohonan lisan. Kita kepada penyidik tolong lakukan penahanan.
Ya, saya juga selaku pelapor ini kurang puas. Karena kenapa? Ya, tujuan kita melapor kan mencari keadilan, ya kan? Terhadap sangkaan pasal yang di atas ancaman 5 tahun ke atas, ya kan, sudah layak untuk dilakukan penahanan terhadap para terlapor dan tersangka. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang hasil pemeriksaan dari Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya terhadap teroris Tifaroy Rismon? Dan apakah semua sudah sesuai dengan harapan Anda? Apakah semua sudah sesuai dengan keinginan Anda yang ingin melihat mereka ini maksudnya Roy Suryo CS dan gerombolannya semakin menderita? Tapi ya kalau kita lihat gerombolan-gerombolan ini masih bertahan di Polda Metro ya, para pendukungnya akan mengawal sampai Roy Suryo selesai diperiksa. Waduh, luar biasa ya. Sangat-sangat setia kawan gitu. Tapi kira-kira apa langkah selanjutnya dari mereka ya ketika mendengarkan hasil pemeriksaan Polda Metro Jaya hari ini? Gimana menurut kalian teman-teman? Dan tadi kita bisa melihat bagaimana Subhan Palal sedikit ya ngamuk-ngamuk di jalan masuk pemeriksaan di Reskrimum Polda Metro, bagaimana Roy Suryo CS ngemis-ngemis kepada Pak Prabowo, bagaimana para pendukungnya saling menyemangati diri. Dan tadi juga kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Arianto tadi mengenai dengan kasus ijazah ini. Ya, ini sudah terang benderang teman-teman. Inilah akhir dari penantian kita selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, stuck di penyidikan. Akhirnya ada jawabannya teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.